Untuk melihat anjing mana yang cocok menjadi anjing pemandu, wanita itu memanggil mereka semua. Semua anjing berlari dengan gembira menghampiri wanita itu kecuali seekor anak anjing kecil yang hanya berdiri di sana dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berlari kecil perlahan, lalu duduk dan menatap kosong ke arah pemiliknya. Tetapi anak anjing kecil yang temperamennya tenang itulah yang dipilih sebagai yang paling memenuhi syarat untuk menjadi anjing pemandu. Sehingga anjing kecil itu meninggalkan pemilik pertamanya dan diterbangkan ke pusat pelatihan anjing pemandu. Tetapi para instruktur tidak langsung memulai pelatihan. Sebaliknya, mereka menempatkan anjing kecil itu di sebuah keluarga asuh. Karena anak anjing itu perlu merasa dicintai agar nantinya dia dapat mempercayai manusia di kemudian hari. Dia menjalani masa kecil yang menyenangkan di sana. Namun setahun berlalu dengan cepat dan hari untuk mengucapkan selamat tinggal akhirnya tiba. Mereka berjalan bersama di bawah bunga sakura untuk waktu yang lama. Hingga akhirnya anjing yang sudah besar itu dimasukkan ke dalam mobil. Kedua orang yang telah merawatnya berusaha untuk tetap tegar. Tetapi ketika mobil itu melaju pergi, mereka tidak kuasa menahan diri untuk mengejarnya. Mereka akhirnya berhenti di sudut jalan dan melambaikan tangan mengetahui kalau anjing itu punya misi yang lebih besar. Ini adalah perpisahan kedua bagi anjing itu. Kemudian tibalah saatnya dia berada di pusat pelatihan. Setelah beberapa hari menjalani pelatihan dasar, pelatihnya berasumsi bahwa anjing itu biasa saja. Sampai suatu hari sang pelatih melempar bolanya dan anjing yang lainnya bergegas mengejar bola. Tetapi anjing itu tetap berbaring di sana dan tetap menunggu. Cukup lama bagi para pelatih melatih anjing-anjing yang lainnya dan sang pelatih melihat anjing itu masih terus menunggu. Sang pelatih menatap dengan tidak percaya dan dia tidak menyangka anjing itu akan menunjukkan disiplin seperti itu secara alami. Yang lebih mengejutkan adalah ingatan anjing itu. Selama pelatihan di jalan, dia dengan mudah mengingat setiap tatapan dan sudut. Hingga akhirnya penilaian anjing pemandu dimulai. Ketika sinyal tembakan berbunyi, anjing-anjing lain panik dan langsung berlarian. Tetapi anjing itu dengan tenang duduk di tempatnya. Dia menjadi yang pertama yang secara resmi memenuhi syarat sebagai anjing pemandu. Tetapi suatu hari selama pelatihan, sang pelatih melihat seorang pria buta di jalan. Pelatih bergegas menghampiri pria itu dan meminta untuk mencoba berjalan dengan anjingnya. Tetapi dia tidak percaya seekor anjing dapat menuntunnya. Baru setelah pelatih berjanji bahwa jalan kaki 10 menit bisa dilakukan dalam 5 menit, pria itu dengan ragu-ragu memegang alat pemandu. Pada awalnya mereka benar-benar berjalan tidak sinkron. Pria itu takut pada anjing dan menolak mengakuinya. Dia berjalan kaku dan terus memeriksa ulang setiap belokan. Sebenarnya dia sama sekali tidak mempercayai anjing itu. Tetapi meskipun begitu, pada akhirnya mereka berhasil sampai tujuan hanya dalam waktu 5 menit. Dia mulai menyadari bahwa anjing pemandu sangat berbeda dan ingin memelihara anjing itu. Namun untuk mendaftar secara resmi, mereka harus lulus uji ikatan. Ternyata pria itu masih tidak mempercayainya dengan memisahkan anjing itu jauh di depan pintu. Esok harinya ketika mereka sampai di penyeberangan, anjing itu berhenti sebagaimana mestinya. Tetapi pria itu bersikeras ingin berjalan dan tiba-tiba sebuah mobil hampir menabraknya. Pelatih mengingatkannya untuk memuji anjing itu, tetapi dia melakukannya dengan nada yang begitu kasar dan rasanya lebih seperti kritik. Anjing itu merasakan kesedihan pemiliknya dan mengibaskan ekornya untuk menghiburnya. Pria itu merasa terharu dan pada akhirnya dia mulai mempercayai anjing itu sebagai temannya.